Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, maaf ya, saya copot dulu maskernya supaya suaranya lebih jelas. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk ujian praktek kelas 9 ya, kita membuat pot dari bahan semen dan bahan kain bekas ya. Kain bekasnya itu yaitu ini anduk bekas. Kenapa kita harus menggunakan anduk bekas ini? Untuk daya lekatnya lebih bagus terhadap semen ya. Ini kita coba untuk membuat pot ya dengan bahan dasar yang sangat sederhana dan teknik juga yang sangat sederhana. Kita langsung ke yang pertama, bahan yang pertama kita siapkan anduk bekas seperti yang sudah saya pegang tadi. Ini yang pertama. Yang kedua semen ya, ini semen. Yang ketiga pasir ya. Yang keempat air, jelas otomatis air. Kelima cetok. Keenam gayung. Lah yang terakhir ketujuh yaitu tempat untuk mencetaknya. Ini nanti ya, ada dua bahan. Kalau nanti anak-anak menggunakan satu bahan juga bisa. Dua bahan ini hanya untuk karena kainnya lebih panjang. Kalau nanti kainnya tidak terlalu panjang berarti pakai ember besar ini, kecil ini bisa, ember besar pun bisa ya. Oke, selanjutnya langkah pertama yang harus dilakukan, merendam kain anduk ini langsung ke air, direndam dulu ya sampai basah. Nah, kalau sudah airnya ini yang menempel pada anduk kita peras sampai tidak menetes. Oke, selanjutnya ukuran perbandingan semen ya, kita taruh aja di bas. Terus selanjutnya semen ini ya, perbandingannya semen 3 ini kalau semen 3 kilo ya, pasirnya 1, jadi perbandingannya 3:1. Jadi nanti anak-anak menggunakan semen 1 kilo, pasirnya berarti 1/3 ya. Selanjutnya kalau sudah, kita siapkan air dalam ember, dan yang tidak lupa kita siapkan lagi tempat untuk mengaduk ya, langsung lap aja. Nah, tempat untuk mengaduk antara campuran semen ya, ini sudah saya timbang, ini ada 1,5 kg, jadi saya lebih mudah menggunakannya ya. Ini semen 1,5 kg. Kita kasih air secukupnya, jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental. Selanjutnya kita aduk dengan alat cetok. Kalau cetok enggak punya ya pakai alat rumah tangga di rumah, pakai irus atau centong ya, silakan, tapi harus izin orang tua dulu. Kalau kurang kita kasih air lagi sampai kekentalannya cukup. Nah, ini kurang lebih ya. Selanjutnya kita ambil pasir ya, 1/3 saja. Ya, cukup. Kenapa harus kasih pasir? Apakah tidak pakai pasir? Bisa, tapi nanti pada waktu pengecatannya yang sulit, sehingga harus menggunakan pasir ya. Jadi nanti pada waktu dicat, anak-anak bisa dengan mudah cat itu melekat pada bahan atau hasil dari cetakan. Nah, kalau sudah semacam ini, kain yang tadi kita basahi kita ambil. Nah, ini kita ambil. Harusnya menggunakan sarung tangan ya anak-anak, karena maaf kelupaan tidak beli, langsung aja nanti pakai sabun. Nah, ini kita aduk di dalam cairan atau di dalam adukan semen yang sudah tercampur pasir sampai merata. Gunjel ya, sama dengan membuat bolu kukus sampai rata. Tidak boleh kainnya masih kelihatan, harus tertutup semen semua. Nah, ini
sampai tertutup. Nah, kalau sudah tertutup semacam ini, cetakan yang sudah kita siapkan tinggal menempel dari atas. Nah, kita tinggal mengatur posisi ornamennya ya, sehingga draperi kain dari anduk ini kelihatan. Ini sehingga karena mumpung masih basah, kita atur sebaik mungkin untuk menghasilkan karya seni cetak dari bahan bekas kain dan semen pasir ini luar biasa hasilnya nanti. Nah, kita atur sedemikian rupa, kita tata draperi. Draperi itu apa? Lekuk dari kain, serat kain. Nah, ini kalau di dalam bahasa seninya namanya draperi. Nah, kalau sudah semacam ini ya, kalau sudah semacam ini, sisa dari tadi semen ini bisa kita lumurkan ya, supaya lebih tebal. Nah, kita lumurkan semampunya, senempel-nempelnya ya, selekat ini pada ban. Nah, kalau sudah semacam ini, proses selanjutnya anak-anak tinggal menunggu kering ya, dalam waktu sehari 24 jam insya Allah sudah kering ya. Pokoknya kain apakah tidak bisa menggunakan selain anduk? Bisa. Yang penting kainnya berjenis katun atau kain yang menyerap air ya dengan mudah. Jangan yang kain mengandung nilon, itu sulit. Jadi nanti semennya tidak melekat dan akan lepas. Lebih bagus cari anduk bekas. Saya kira di rumah anak-anak sangat banyak sekali. Kalau tidak, bisa beli tipis-tipis anduk yang ada di toko baju atau toko pakaian ya. Selanjutnya kalau sudah semacam ini, nanti pada waktu sudah kering tinggal ambil. Nanti di sini anak-anak tinggal kasih lubang ya. Ini saya kasih manual aja dulu. Kalau nanti anak-anak kesulitan bisa menggunakan bur. Nah, ini kan tinggal kainnya, nanti menggunakan pisau aja sudah bisa ya. Ini semacam ini ya. Terus selanjutnya kalau sudah nanti kering, baru proses terakhir anak-anak pengecatan dasar, nanti menggunakan cat tembok bisa. Terus yang pertama perlu dipahami, untuk ini anak-anak boleh secara berkelompok 2 orang maksimal atau individu ya. Itu anak-anak tutorial untuk membuat pot dari bahan anduk bekas dan semen. Semoga anak-anak bisa melakukan dengan enjoy, dengan senang hati, dan berhasil dengan baik. Sekali lagi saya ulang, untuk karya seni membuat pot dari bahan bekas anduk dan semen ini bisa berkelompok maksimal 2 orang atau individu ya. Langkah berikutnya setelah proses penyetakan ya, dengan menggunakan dasar ember, setelah kering kurang lebih minimal 24 jam dalam keadaan terik sinar matahari di pagi sampai sore. Tapi kalau belum kering, berarti minimal 2 hari ya, supaya nanti tidak terjadi retak pada cetakan pot yang kalian buat. Terus setelah kering ya, langkah berikutnya yaitu memberi warna dasar menggunakan cat yang paling bagus. Sebetulnya adalah cat jenis eksterior, yaitu cat khusus taman ya. Tapi di sini anak-anak bisa menggunakan cat bebas. Yang penting intinya menggunakan campuran air, tidak boleh menggunakan campuran minyak atau thinner ya. Menggunakan merek apapun silakan untuk anak-anak. Warna dasarnya yaitu dengan menggunakan warna hitam ya, dengan sedikit basah atau cat sudah dicampur dengan air ya, jangan terlalu encer, langsung dituaskan pada pot yang sudah kering ya, semacam ini sampai rata. Ini sebagai cat dasar.
cat dasar ini sampai rata. Nah, langkah berikutnya setelah pewarnaan cat dasar ini dengan warna hitam atau warna gelap, ya, mau coklat tua juga boleh ya. Ini tergantung selera anak-anak ya untuk pewarnaannya. Kalau sudah penuh semua pewarnaannya dan sudah diangkat kering, macam ini sudah rata ya. Nah, hasilnya ya sudah agak rata. Ini dibiarkan kering dulu ya, dibiarkan atau setelah dicat dasar ini bisa dijemur ya. Kalau tidak tergesa-gesa berarti ya dibiarkan, nanti akan kering dengan sendirinya kurang lebih 5-30 menit ya, 5-30 menit. Selanjutnya biar lebih irit, kuas yang sudah dipakai menggunakan warna dasar ini dicuci dengan menggunakan air. Nah, jangan menggunakan minyak. Nah, oke, macam ini. Nah, sudah agak bersih. Oke anak-anak, untuk proses setelah warna dasar ini kering, langkah berikutnya adalah pewarnaan finishing atau pewarnaan terakhir. Di sini warna ya, mau menggunakan warna oranye, mau menggunakan warna biru, menggunakan warna hijau atau apapun silahkan sesuai kreasi anak-anak. Terus yang lebih penting di sini, warna ini tidak boleh dicampur air. Jadi kekentalannya asli dari buatan pabrik ya. Jadi tidak dicampur air. Nah, langkah berikutnya kuas dimasukkan dengan sedikit aja tersentuh di permukaan. Sedikit tersentuh di permukaan. Selanjutnya digores dengan satu arah. Nah, hasilnya semacam ini. Ya, tidak boleh rata. Tidak boleh rata, satu arah. Ya, kita putar. Nah, tidak boleh rata supaya untuk timbul serat dari semennya, sehingga timbul seratnya. Cukup mudah dan sederhana. Sekali lagi, cat tidak perlu dicampur dengan air, langsung digunakan biar agak kental. Nah, apakah ini sudah bisa selesai? Bisa, tapi ini kita buat lagi lebih cantik. Nah, dengan memberi aksen warna, saya kasih warna biru. Nah, di sini biar lebih nyala. Biru karena tercampur oranye itu ada warna dasarnya kuning, sehingga di sini akan muncul biru kehidupan. Jadi dengan hanya menggunakan dua warna, hasilnya sudah semacam ini. Ya, bisa dipahami anak-anak, hanya menggunakan dua warna. Terus selanjutnya untuk sentuhan akhir ya, untuk sentuhan akhirnya ini saya tidak menggunakan warna hijau ya, walaupun ada warna hijau saya tidak menggunakan warna hijau, saya menggunakan warna putih. Sentuhan akhir sama sedikit aja. Nah, pelan. Warna putih.
semacam ini tidak memakan waktu lama, selesai ya. Gimana kalau diberi warna hijau? Boleh. Nah, ini saya coba untuk warna hijau aktif di sini. Ya, warna-warni. Nah. Oke. Ya. Ini anak hasilnya. Ya, kita lihat lebih dekat. Nah, ini hasilnya. Kita shot putar. Ya, kelihatan ya, tidak ada sinar. Oke, kita shot kebalik lagi dari sini. Nah, ini. Nah, jadi ini hasil yang tidak membutuhkan waktu lama dan hasilnya sangat dapat dinikmati sekali ya. Ini saya putar. Ini anak-anak tinggal mengasih media tanamnya di dalam, sudah bisa untuk tanaman bunga sesuai selera anak-anak mau kasih bunga apa. Nah, di sini nanti anak-anak, apakah dalam pembuatan karya ini anak-anak sampai ke pewarnaan? Tidak. Kalau mau ke pewarnaan lebih oke ya. Jadi saya tidak mewajibkan sampai ke finishing pewarnaan ya. Terus yang mau kelompok sampai ke pewarnaan hebat ya anak-anak, bisa dimengerti. Jadi itu teknik pembuatan cetak dari bahan bekas kain, terutama media yang paling bagus itu bahannya adalah anduk bekas ya, atau jenis kain yang mengandung serat katun ya, tidak dari bahan plastik atau nilon ya, serat katun. Terus selanjutnya kain kalian potong persegi 4 ya, seperti bentuk yang kemarin, hasilnya semacam ini. Oke anak-anak, selamat mencoba, semoga sukses. Dan di pandemi ini anak-anak tidak lupa selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.